Azam. Listen me all. Don't go anywhere. And stay at home. Tubuh ini melemah, dunia pun semakin geram. Kita kini terbata-bata untuk saling menyapa. Berdiam diri, mencuri restorasi di tengah wabah pandemi yang kini menghantui. Mari bersama saling menjaga, berdiam diri di rumah saja. Untuk para pejuang ada di garis depan, selalu jaga kesehatan dan kita stop penularan. Sumpah rindu untuk bersama. Jangan rindumu tetap di rumah, jangan mudik, jagalah dirimu dan sayangi keluarga. Kita bisa bersama melawan corona, menghentikan pandemi dunia, selalu berdoa kepada yang maha kuasa. Kalian bisa di rumah, ibadah di rumah, kerja pun di rumah. Biarkan kami yang bekerja bertaruh nyawa. Harus bekerja, jangan lupa pakai maskernya, jaga jarak dan selalu ingat cuci tangannya. Ini virus corona, sayangi keluarga. Bersama kami Brimopolri yang siap menjaga. Bekerja keras caraku ridho Allah, harapanku ikhlas dan mengabdikan tugas adalah kewajibanku. Optimis cara berpikirku, menghadapi sesuatu dan bersyukur adalah cara terima kasihku. Untuk bersama. Kami yang bekerja bertaruh nyawa. Sahabat Brimo, bersama saya Kurnia Wayunisari sore hari ini langsung dari lapangan Marko Brimob Polda Jambi. Dan untuk sore hari ini, boleh tepuk tangannya? Iya. Untuk dialog luar studio RRI Jambi sore hari ini tadi kita sudah dihibur oleh band yang fenomenal katanya. Karena kenapa? Karena semuanya ini adalah anggota Brimob. Boleh tepuk tangan dulu dong. Oke, dan nanti akan menghibur kita juga ya sampai akhirnya tuntas untuk acara kita sore hari ini untuk dialog luar studio RRI Jambi. Untuk temanya hari ini adalah peran pahlawan muda di masa pandemi.
pandemi COVID-19. Dan ini juga dalam rangka Hari Pahlawan di tanggal 10 November kemarin ya. Dan juga besok bertepatan nih ya sama dengan hari ulang tahun Brimob ke-75 tahun. Brimob untuk Indonesia luar biasa. Dan untuk pendengar dan juga sahabat kreatif yang ada di rumah, kalian juga bisa menyaksikan kami dan mendengarkan secara langsung di 88,5 Pro 1 FM dan juga di 90,9 Pro 2 FM. Dan juga bisa melihat langsung di YouTube channelnya RRI Jambi Net. Dan nanti untuk dialognya akan dipandu langsung oleh rekan Hasti Wulandari. Tapi sebelumnya jangan kemana-mana karena kita masih belum memperkenalkan narasumber ya. Jadi tetap di sini dan langsung aja kita mendengarkan kembali Patria Tama Band. You don't know, babe, when you hold me and kiss me slowly, it's the sweetest thing. And it don't change, you got it in my way. You know that you are. You're the coffee that I need in the morning. You're my sunshine in the rain when it's pouring. Won't you give yourself to me? Give it all. I just wanna see. I just wanna see how beautiful you are. You know that I see. I know you're the star. Where you go, I follow. No matter how far. If life is a movie, oh, you're the best part. Oh, you're the best part. Ooh. It's the sunrise and those brown eyes, yes. You're the one that I desire. When we wake up and then we make up, it makes me feel so nice. You're my water when I'm stuck in a desert. You're the talent in the day when my heart hurts. You're the sun of my life. I just wanna see how beautiful you are. You know that I see it. Oh, you're the best part. Where you go, I follow. No matter how far. If life is a movie, oh, you're the best part. Ooh, you're the best part. Ooh, best part. If you love me, won't you say something? If you love me, won't you? Oh, if you love me, won't you say something? If you love me, won't you? Love me, won't you? Demikian dialog luar studio dengan tema peran pahlawan muda di masa pandemi COVID-19. Terima kasih. Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu
satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia, siaran luar negeri, saluran musik Channel 5, menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net, informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar sahabat kreatif dimanapun Anda saat ini berada. Berbicara mengenai keamanan negara kesatuan Republik Indonesia, pastinya tidak terlepas dari peran aparat kepolisian. Karena setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, secara resmi polisi memisahkan diri dari tubuh TNI dan menjadi polisi sipil. Sampai dengan hari ini, saat ini kesetiaan sepanjang masa BRIMOB kepada NKRI tak akan pernah luntur. Hari ini, Jumat 13 November 2020, disiarkan langsung dari Makosat BRIMOB Polda Jambi, dan juga Anda bisa mendengarkan melalui frekuensi modulasi FM 88,5 dan 99,2 MHz, dan juga Anda bisa melihat acara kami di YouTube channel RRI Jambi Net. Ya, dialog luar studio dengan tema peran pahlawan muda di masa pandemi COVID-19. Pendengar, sahabat kreatif semuanya, saat ini saya sudah bersama dengan narasumber kita hari ini yang luar biasa sekali yang sudah hadir. Yang pertama ada Komandan Satuan Brimob Polda Jambi, Kombes Polisi Nur Hudaya SIK. Selamat sore Bapak, apa kabarnya, sehat? Selamat sore Mbak, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Oke, kemudian ada Wakil Komandan Satuan Brimob Polda Jambi, AKBP Pria Premos SIK. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak. Gimana kabarnya Pak, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Dan selanjutnya, tamu yang luar biasa sekali, yang tidak kita sangka-sangka hadir di tengah-tengah kita, ada anggota anggota Dewas LPP RRI, ada Bapak Dr. Frederick Ndolu MSI. Apa kabar Bapak? Kabar baik. Perjalanan panjang ya Pak ya, bisa Ya, sampai ke Jambi. Kebetulan hadir di sini, artinya saya mendukung karya teman-teman di RRI, dan sekaligus saya hadir untuk mengucapkan Hari BRIMOB. Saya nggak tahu keberapa. Luar biasa, ke-75. Tepuk tangannya dong teman-teman. Luar biasa, makasih sudah hadir Bapak. Datang pas gitu. Pas Jadi banget. saya tadi ada bertamu, tapi saya bilang, saya menghitung 30 menit sampai nggak? Pakai Google Map aja. Oke. Masih nyampe Pak. Akhirnya sampai, alhamdulillah. Nggak pakai perantara. Memang kita teknologi sudah mengantar kita kemana-mana ya. Benar-benar. Terima kasih sudah hadir ya Pak Frederick, dan juga ada ini tokoh pemuda yang luar biasa yang tadinya harusnya hadir Ketua DPD KNPI Provinsi Jambi ya, tapi diwakili oleh wakilnya ada Bang Denny Kurniawan. Sehat Bang? Sore ini? Luar biasa sekali. Oke, kita santai aja ya bapak-bapak semuanya dan pendengar sahabat kreatif dimanapun Anda saat ini berada. Karena negara kita hari ini luar biasa sekali. Banyak peristiwa yang terjadi, terutama kita akan berbicara mengenai eksistensi daripada BRIMOB dari masa ke masa, terutama di masa pandemi COVID-19 saat ini. Mungkin saya bisa menuju ke Pak Kombes Polisi Nur Hudaya, Pak. Silakan. Ya, baik Pak, terima kasih. Jadi ini karena kita dalam rangka menyambut dan memperingati Hari Pahlawan, ya kami sampaikan dulu bahwasanya negara kita adalah negara yang besar. Itu diawali dengan proklamasi. Nah, setelah proklamasi itu pada tanggal 10 November itu mendaratnya pasukan Inggris. Nah, itulah peran daripada arek-arek Surabaya yang saat itu ya, satu-satunya pasukan yang masih memiliki senjata adalah polisi istimewa. Nah, polisi istimewa ini membantu memberikan persenjataan kita sehingga menambah semangat rekan-rekan kita arek-arek Surabaya dalam membangkitkan semangatnya oleh Bung Tomo
kemudian peperangan itu terjadi begitu besarnya, sehingga saking besarnya peristiwa itu begitu banyaknya pahlawan-pahlawan kita yang gugur, sehingga diperingatilah 10 November itu sebagai Hari Pahlawan. Nah, ini adalah salah satu yang menjadi peran serta daripada Polisi Istimewa, karena setelah Jepang itu takluk kalah dengan Sekutu, nah, semua yang bersenjata itu senjatanya diserahkan, dilucuti. Nah, kita saat itu yang masih tidak mau untuk dilucuti senjatanya adalah Polisi Istimewa, sehingga kejadian 10 November itu menjadi suatu hal yang sangat bersejarah sekali dengan adanya Polisi Istimewa. Nah, itu awal mula daripada Polisi Istimewa itulah yang menjadi kita saat ini Mobrik dan sekarang menjadi mobil brigade. Bahkan itu menjadi cikal bakal Polri yang saat ini. Nah, dalam situasi yang sekarang ini kita mengalami pandemi COVID-19, kita satuan kita kemarin bersinergi dengan Satgas COVID dari provinsi, dari Pemda, kita melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan masyarakat kita akan sadar daripada memutus mata rantai daripada COVID-19. Salah satunya tadi disampaikan melalui lagu kita dengan band itu tadi sebagai beranggotakan Brimob ya Pak ya? Betul, Brimob semua itu anggotanya, dan ini diciptakan lagu itu untuk masyarakat anak-anak muda kita kan suka lagu. Jadi dengan media lagu itulah kita menyampaikan pesan-pesan bagaimana kita harus sadar dan kita harus disiplin atas protokol kesehatan. Nah, beberapa waktu yang lalu itu pun kami melaksanakan kegiatan untuk melaksanakan penyemprotan desinfektan di berbagai wilayah, terutama daerah-daerah yang memiliki kerawanan tinggi. Nah, kita juga melaksanakan bakti sosial kepada masyarakat kita, membagikan sembako kepada masyarakat kita yang mungkin situasi saat ini tidak sama dengan kondisi yang kemarin-kemarin. Ya, kemudian kita juga melaksanakan kegiatan dapur lapangan, membuat masakan kita yang kita bagikan kepada masyarakat di sekitar kita. Ini kan salah satu peran kita. Oke, luar biasa sekali Pak. Artinya memang Brimob saat ini menjadi tidak hanya tenaga medis, menjadi tenaga garda terdepan ya Pak ya. Jadi Brimob itu luar biasa, sudah dari sejak zaman dulu sampai dengan sekarang pun tetap menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, saya ke Pak Premos. Oke, Pak Premos. Usia boleh tua ya Pak, tapi jiwa muda banget nih pasti. Oke, kalau kita melihat saat sekarang ini Pak, pandemi COVID-19 seperti yang disampaikan oleh Pak Uday, kita tahu kita harus terus menggalakkan yang namanya 3M ya Pak ya, lewat apapun itu, tadi sudah lewat lagu sama teman-teman Brimob, terus juga mungkin di media sosial dan lain sebagainya. Nah, kalau menurut Pak Premos sendiri nih, langkah apa saja yang harus dilakukan Brimob menghadapi ancaman tugasnya ke depan ini semakin berat pasti Pak ya, seperti misalnya kalau kita lihat berita-berita yang ada di media sosial dimanapun itu mengenai penimbunan peralatan tenaga medis, kemudian juga ada kejahatan yang dilakukan di jalan, kemudian yang pastinya tindakan-tindakan kriminalitas yang terjadi. Nah, itu seperti apa Pak? Silakan. Maksudnya perannya Brimob gitu Mbak? Ya, langkah yang harus diambil Pak, karena selain tadi sudah dijelaskan oleh Pak Huda ya, di tengah pandemik pastinya terus menggalakkan di tengah-tengah masyarakat 3M ya Pak, gimana supaya lebih tegas lagi dan mungkin menangani ancaman-ancaman yang terjadi di luar sana Pak, seperti penimbunan daripada alat-alat medis, kemudian kejahatan yang terjadi di jalan dan lain sebagainya. Baik Pak, jadi secara struktur Brimob itu sudah tergabung dalam Satuan Tugas Penanganan Pandemi COVID-19 ya, di bawah pemerintah Provinsi Jambi beserta rekan-rekan TNI dan stakeholder lainnya. Artinya secara struktural Brimob itu sudah masuk di dalam Satgas tersebut. Kemudian juga untuk memutus ataupun sosialisasikan kepada masyarakat kita ya, saya menyampaikan kepada anggota Brimob, kita harus menjadi contoh kepada masyarakat. Benar. Ya kan,
untuk tetap konsisten melaksanakan 3M ini, menjaga jarak, menggunakan masker, kemudian mencuci tangan, Mbak. Benar-benar. Kemudian terkait juga dengan kejahatan seperti penimbunan alat-alat kesehatan, kemudian kejahatan-kejahatan lainnya, memang di polisi itu sudah ada pembagian tugasnya, tetapi selama ini kita selalu mendukung kegiatan-kegiatan tersebut, ya. Brimob selalu membantu satuan kewilayahan ataupun fungsi-fungsi Polri yang bekerja membidangi hal tersebut. Oke, baiklah. Artinya memang luar biasa sekali ya Pak ya, semua sudah dilakukan. Nah, kalau kita amati nih Pak, di luar sana masyarakat kita masih ada aja yang bandel untuk tidak menerapkan protokol kesehatan. Dan tindakan yang paling tegas yang dilakukan Brimob itu apa sih Pak? Iya. Baik, Mbak. Jadi berbagai macam tindakan. Jadi mulai dari upaya preemptif, Mbak, artinya kemudian ada upaya preventif, kemudian juga sampai dengan represif. Ada operasi justisi. Jadi ini kita lakukan berbagai upaya preemptif, misalnya kita memberikan himbau-himbauan, spanduk, kemudian preventif juga kita melakukan operasi tapi tidak melakukan penindakan sampai dengan denda gitu. Ya, artinya tindakan yang sifatnya pencegahan. Sampai dengan yang represif, operasi justisi itu dilaksanakan denda, Mbak. Itu yang upaya yang dia lakukan Brimob selama ini. Oke, artinya memang sudah menggelar operasi justisi yang dilakukan kepada masyarakat ya Pak ya? Iya, Mbak, tapi bukan Brimob sendiri, tergabung dengan kepolisian kita, satuan tugas yang lain. Ada, karena kalau justisi itu ini ada masing-masing kabupaten itu memiliki seperti dikeluarkan kayak perda gitu, Mbak. Nah, itu yang melaksanakan daripada perda itu adalah Satpol PP. Kita membackup, ya kita backup bersama dengan fungsi kepolisian lainnya bersama kita. Nah, tadi salah satu yang disampaikan oleh wakil saya, wadani saya itu himbauan kita kan kadang-kala malam hari, siang hari kita patroli bersama dengan public address, menyampaikan bagaimana masyarakat kita harus sadar terkait dengan protokol kesehatan. Sampai dengan saat ini pastinya Pak ya. Karena kalau melihat berita-berita yang ada di media sosial dan lain sebagainya, masyarakat udah bosan banget nih Pak. Ya, tapi itu yang harus kita lakukan, Mbak, karena kita jangan terlena dengan situasi, dengan seolah-olah di wilayah kita Jambi ini COVID-nya hanya begitu-begitu saja. Tapi kita harus tetap waspada, kita harus mengingatkan masyarakat kita bagaimana harus mentaati betul disiplin akan protokol kesehatan. Ini wajib, Pak, karena pada situasi negara kita saat ini belum turun drastis, masih mulai banyak yang terkena COVID-19, termasuk jumlah kita ini kan makin hari makin banyak. Sekarang udah kurang lebih hampir 4.000. Iya, semakin hari semakin bertambah pastinya Pak ya. Dan ini harus terus kita lakukan sosialisasi apapun itu bentuknya. Karena harus kita jaga bersama, Mbak, bukan hanya kita saja, tapi masyarakat kita harapkan kesadarannya, karena ini untuk kita semua. Betul sekali. Ya, selanjutnya Pak, karena kemarin tepat di tanggal 10 November kita memperingati Hari Pahlawan di tengah pandemi ini Bapak, dan juga sekaligus besok ya ulang tahun Brimob ke-75, luar biasa sekali. Nah, bagaimana nih Pak cara membangkitkan nih daripada semangat generasi muda kita berjuang membela negara? Karena kalau kita lihat ya ada sih beberapa anak muda yang luar biasa membantu peran kepolisian dan lain sebagainya. Ada juga yang apa sih, terserah itu kan kerjaan mereka gitu loh Pak. Silakan Pak. Ya, peran adik-adik para pemuda semuanya ini salah satunya adalah menyadarkan diri sendiri dulu bahwasanya COVID ini tidak main-main. Karena COVID ini kalau sudah menjangkiti kita dari satu orang bisa menularkan ke banyak orang. Nah, kesadaran kita paling tidak mengurangi kita keluar rumah. Kalau tidak sangat penting sekali, ya kita jangan keluar rumah. Karena kan banyak Mbak adik-adik kita, pemuda-pemuda kita ya sukanya kan nongkrong sama seperti saya waktu muda dulu. Itu yang saya katakan tadi. Sampai dengan saat ini pun kebiasaan itu tetap lanjut loh Pak ya. Itu yang harus kita, karena dari tempat-tempat keramaian itulah kita kadang-kala tanpa kita sadari kita bisa terjangkit, karena kadang-kala karena ketahanan imun kita
bisa OTG kan, Iya benar. ya kan, tanpa gejala kan. Nah itu kadang-kala tidak kita sadari. Nah oleh sebab itu salah satu peran dari adik-adik atau para pemuda di wilayah kita paling tidak itu sadar akan diri sendiri dulu, keluarga, kemudian menyampaikan kepada rekan-rekannya, itu juga jadi pahlawan Pak pada negara, karena mengurangi daripada Penyebaran COVID ini. penyebaran COVID, memutus mata rantai COVID-19, karena negara kita adalah salah satu negara yang paling besar penduduknya Mbak. Oke, Nah baik. itu rawan sekali kalau Pak kita Ujaya, nggak sadar. ini Iya. menarik sekali. Nanti kita akan lanjutkan kembali dan kita kembalikan kepada rekan Kurnia Wayunisari. Ya, pendengar dan juga sahabat Ratif yang ada di rumah, dan pastinya kita akan mendengarkan lagi satu lagu, dan ini spesial sekali ya, karena dengan lagu yang berjudul Brimob untuk Indonesia akan dibawakan oleh Dansar, dan katanya ini adalah manajer dari Patria Tama Band. Boleh tepuk tangannya dong? Berarti saya langsung turun nih? Iya, Waduh. silakan Bapak. Tuh. Di mana, di situ atau di situ? Boleh Bapak bergabung dengan Patria Tama Band atau di tengah boleh juga Pak? Di sini aja Mbak. Oke. Ini lagu spesial kami persembahkan untuk Indonesia. Judulnya Brimob untuk Indonesia. Tanpa pamrih kau menjaga Indonesia. Boleh yang di sini tepuk tangan. Panas dan hujan tak menjadi rintangan. Tak pernah mengenal waktu, tak pernah mengenal lelah. Semoga semuanya menjadi ibadah. Tulus ikhlas engkau membantu sesama, tak pernah mengharap pujian mereka. Setia pada pimpinan, setia pada negara, jiwa ragaku demi kemanusiaan. Brimobku jaya sepanjang usia, Brimob selalu untuk Indonesia. Sekali melangkah pantang menyerah, sekali tampil harus berhasil. Pamrih kau menjaga Indonesia. Panas dan hujan tak menjadi rintangan. Pernah mengenal waktu, tak pernah mengenal lelah. Semoga semuanya menjadi ibadah. Jaya sepanjang usia, Brimob selalu untuk Indonesia. Sekali melangkah pantang menyerah, sekali tampil harus berhasil. Sekali tampil harus berhasil. Sekali tampil harus berhasil.
rri.co.id. rri.co.id. Portal kantor berita nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 Jaringan Berita Nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id. Iya, pendengar sahabat kreatif dimanapun Anda saat ini berada, kembali lagi di Dialog Luar Studio dengan tema peran pahlawan muda di masa pandemi COVID-19. Tentunya dalam rangka Hari Pahlawan dan juga memperingati besok tepatnya hari ulang tahun Korps Brimob Polri ke-75. Pendengar dan sahabat kreatif, kita kembali berbicara dengan narasumber yang luar biasa hari ini yang sudah memberi kita tentunya semangat ya untuk terus memperjuangkan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, mungkin masih dengan Pak Hudaya berbincang mengenai tema kita hari ini, Pak. Ini terakhir mungkin Pak ya, karena nanti kita beralih ke narasumber dua ini yang kayaknya udah gimana gitu ya. Oke, Pak, kalau boleh tahu cerita sedikit loh Pak mengenai kita tahu kelebihan Brimob ini luar biasa ya Pak ya. Nah, sehingga Brimob Polri hingga disejajarkan dengan pasukan daripada elit SWAT kebanggaan Amerika Serikat. Boleh cerita dan berbagi pada kita semua Pak, silakan. Baik, terima kasih Mbak. Kita adalah Korps Brimob Polri ya. Kita satuan, kalau di tempat kita ini satuan Mbak, kalau di Polda adalah satuan yang menjadi kebanggaan Polri dalam pelaksanaan tugas-tugas khusus Mbak. Kita utamanya adalah tugas yang bereskalasi tinggi, insurgensi yang menggunakan senjata api dan bahan peledak. Nah, itu di dalam tertuang juga di dalam undang-undang kita. Nah, kita Brimob Polri itu memiliki salah satu kemampuan atau tugas pokok yang pertama adalah kalau di one terror ya, kemudian penjinakan bom, kemudian kita melaksanakan tugas operasi keamanan dalam negeri seperti penugasan operasi kayak di Papua, Nemangkawi, kemudian penugasan dulu ada di Aceh, Timur dulu ya Mbak ya, kemudian di Poso yang saat ini masih berjalan. Nah, itu harus memiliki kemampuan khusus Mbak yang tidak dimiliki oleh rekan-rekan kita dari polisi umum ya. Kemudian penanganan huru hara ya, seperti yang kemarin kita yang menjadi andalan Polri yang dikedepankan kalau sudah situasi seperti itu adalah Korps kita Brimob Polri. Nah, itu salah satunya. Kemudian ada SAR, bencana alam yang selama ini misalnya di wilayah kita kan karena begitu banyaknya bencana alam yang kemarin-kemarin pernah kita alami, banjir, kemudian gempa bumi, kemarin seperti kejadian di Sulawesi Tengah, di NTB dan seterusnya. Nah, itu kita turun langsung. Memang tugas kita memiliki kemampuan itu Mbak yang dikedepankan oleh Polri. Jadi salah satu tugas pokok kita yang juga dibantu oleh rekan-rekan dari fungsi lain. Nah, demikian Mbak. Oke, artinya memang pada saat perekrutan Brimob itu luar biasa, ketat banget nih pasti Pak ya. Kemudian ada pendidikan kejuruan lagi untuk meningkatkan kemampuan personel Brimob untuk menghadapi tantangan tugas ke depan seperti itu. Artinya memang beda banget sama polisi ya Pak. Brimob ini kelebihannya itu kekasan tersendiri. Benar. Terutamanya daripada kreativitasnya terlihat dari band Patria Tama yang luar biasa di sela-sela kesibukannya. Ini bisa berkreativitas, tentunya juga memberikan semangat untuk generasi muda bahwa kita itu bisa berkreativitas itu lewat apa aja gitu loh Pak ya. Oke, baik. Nah, saat ini Pak kita beralih ya, izin ya Pak kepada KNPI
DPD KNPI Provinsi Jambi. Kebetulan yang hari ini pendengar sahabat kreatif hadir di saat ini ada wakil daripada DPD KNPI Provinsi Jambi, ada Bang Dendi. Ya, terima kasih. Luar biasa, sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Semangat jiwa mudanya masih bergelora sekali nih sepertinya ya. Ya, masih kebetulan sekarang kan di era corona, jadi kita tetap tutup untuk tetap beraktivitas pun di bawah protokol kesehatan. Oke, baik. Nah, kalau kita berbicara mengenai KNPI ini, kalau tadi kan Brimob ya Bang Dendi ya. Nah, KNPI ini juga salah satu wadahnya nih, wadah berhimpunnya muda-mudi ya, mestinya mampu ya Bang ya mengambil peran vital yang mengakomodir, kemudian juga mencerdaskan, mensolidkan, dan juga mengasah rasa solidaritas kaum muda. Nah, bagaimana nih Bang Dendi sendiri mengamati hal ini? Karena kalau kita amati, sering kita dengar malah kaum muda itu selalu berurusan dengan pihak keamanan ya, terutama pada unjuk rasa kemarin ya Pak Udaya ya. Ini ya ampun luar biasa sekali. Nah, kalau menurut Bang Dendi ini mengamati seperti ini, seperti apa Bang? Baik, terima kasih. Pertama saya ucapkan Food Corps Brimob Polri ke-75 terlebih dahulu. Yang pastinya juga terima kasih kepada Brimob yang selama ini menjadi garda terdepan tidak hanya di era Covid ini, dan juga selalu berada di garda terdepan ketika pemuda khususnya mahasiswa kita saling berhadapan gitu kan ya Pak Komandan ya. Ya, jadi memang itu adalah fenomena dan realita di lapangan ya kan, yang sering kita lihat di televisi dan juga di kemarin sempat terjadi seperti Komandan katakan huru hara ya kan, huru hara benar. Ya, mahasiswa dalam undang-undang Omnibus Law ya kan, yang mana jadi begini, saya sama teman-teman selalu katakan bahwa pemuda itu adalah independen ya kan, mahasiswa independen dan terbebas dari intervensi manapun. Ya, jadi dalam segala pergerakan mereka selalu kami KNPI selalu berada di tengah-tengah, bahwasanya penengah mosi yang ingin kita keluarkan ketika ingin melakukan unjuk rasa itu pasti ada manifestonya ya kan. Jadi mengenai terjadinya konflik di lapangan itu memang terkadang sebagai ada koordinator lapangannya ya kan, ada koordinator lapangannya dan segala sesuatunya telah dipersiapkan matang-matang, dan namun kita tidak mengetahui ternyata memang selama ini pada realitanya di lapangan itu ada oknum-oknum tertentu yang memancing keributan, yang dalam artian juga kita tidak tahu nih, kadang-kadang teman-teman ada penyusup gitu kan, ada penyusup, ada orang-orang yang ingin menjelekkan pergerakan dari pemuda dan mahasiswa itu sendiri. Iya, sejauh ini Bang Dendi, mana menurut Bang Dendi daripada fungsi dan peran positif kaum muda ini untuk membangun negara seperti apa? Ya, di era sekarang kita ketahui kita di 2020 sampai dengan 2035 itu kita telah memasuki yang namanya era revolusi industri 4.0. Jadi di sini kan peran pemuda khususnya di dunia digital ya kan, tidak hanya sekarang tapi juga kemarin kita telah lihat bahwasanya pemuda telah bergerak dalam dunia era digital seperti yang namanya dalam bidang perekonomian, khususnya di ekonomi yang sifatnya online ya kan, online. Jadi di situ pemuda melihat yang namanya golden opportunity ya kan, yang mana keseharian mereka tidak hanya memanfaatkan sosial media untuk sekedar dalam bergaya-gaya, tapi juga mereka memanfaatkan sosial media untuk berbisnis. Ya kan, saya punya banyak teman-teman tidak hanya di Instagram, di Facebook, bahkan di WhatsApp-nya semua isi statusnya itu tentang dunia bisnis, mempromosikan produk, dan bahkan mereka juga berani menawarkan hal-hal yang tidak pernah ditawarkan sebelumnya ya kan. Bisa mereka menawarkan produknya itu langsung datang ke rumah tanpa ada ongkos kirimnya ya kan. Nah, jadi begitu berani pemuda zaman sekarang dalam mengambil kesempatan peluang ekonomi di era digital sekarang. Jadi itu adalah salah satu peran pemuda di dalam membangun negara khususnya dalam bidang ekonomi. Iya, luar biasa sekali Bang Dendi, dan artinya apa ya, di tengah pandemik tadinya kita berpikir sulit semuanya ya Pak ya, tapi dengan semangat pemuda yang luar biasa terus berkreativitas dan juga menemukan inovasi-inovasi baru untuk terus membangun negara ini. Seperti itu Bang Dendi. Nah, kalau dari kacamata Bang Dendi, pahlawan muda
seperti tema kita hari ini, itu seperti apa sih Bang? Dan siapa sih sebenarnya pahlawan muda ini? Ya kan Pak? Ya, kalau dari kacamata kami ya, khususnya saya pribadi, pahlawan muda itu mereka yang melakukan sesuatu hal ya, yang sifatnya kreatif, inovatif, dan pastinya berpikir kritis di era sekarang ini. Dan mereka melakukan suatu hal yang tidak dilakukan oleh para pemuda-pemuda yang lainnya. Nah, baik itu dalam segi apapun itu, seperti dalam bidang olahraga kita ketahui bahwa atlet-atlet kita ya kan, itu salah satu bentuk dari pahlawan muda. Mereka membanggakan nama negara ya kan di kancah dunia, khususnya di bidang olahraga, dan juga di bidang-bidang lainnya, di bidang ekonomi, di bidang digital seperti YouTuber gitu ya kan. YouTuber Indonesia kan banyak yang berkelas, bahkan sudah setara dengan YouTuber kelas dunia, dan itu ternama ya kan, ternama dan mendapatkan prestasi di kancah dunia internasional, dan itu sudah kami anggap sebagai pahlawan muda ya kan, pahlawan muda yang telah membanggakan nama Indonesia. Oke, baik, terima kasih. Dan artinya seperti yang dikatakan Pak Hudaya, pahlawan saat ini memerangi COVID-19 itu adalah diri kita sendiri. Begitu Bapak ya? Betul sekali Mbak. Karena tadi kreativitas adik-adik para pemuda tadi ya. Contohnya tadi dalam membantu bisnis sekarang ini online tadi disampaikan. Itu kan bisa, masyarakat tidak harus keluar. Masyarakat tidak harus keluar rumah. Tetap stay at home juga bisa ya Pak ya? Nah itu kan salah satu hal yang menjadi kreativitas adik-adik kita, para pemuda kita, untuk membantu berkurangnya paling tidak situasi saat ini yang COVID-19 mulai menjalar, tidak makin membesar, tidak makin menyebar. Oke, baik, terima kasih. Oke, sedikit saja Bapak, karena besok hari ulang tahun Korbrimob, ada kata-kata sedikit, silakan sedikit saja Pak. Ya, bagi saya Brimob itu pasukan khusus mengamankan keamanan dalam negeri. Tepuk tangan dong. Oke. Kita teman terdekat rakyat ini harus dekat dengan polisi, dengan Brimob. Kalau nggak ada masalah, tanya. Jangan hanya curiga dengan WA yang berkembang, lalu Anda jadi salah langkah. Saya kira anak muda paham lah. Jadi baik. Itu saja. Menyebar informasi yang Anda terima, kirim juga, tahu perlu dah ini saya sebarkan ke teman saya. Baik. Itu saja. Terima kasih Pak Frederick sudah hadir dan sudah memberikan semangat juga untuk kita semuanya. Ya, doain, besok saya lanjut ke Padang, karena saya lagi safari dari Jakarta, Lampung, Palembang, ini Jambi, kebetulan saja ketemu Padang, Bukit Tinggi, Pekanbaru. Saya coba mau lihat situasi dari semua sisi, mudah-mudahan aman, terkendali ya Pak. Oke, baik. Oke, kalau untuk Bang Dendi Bang, sedikit saja Bang, karena waktu terbatas banget, ucapan untuk hari ulang tahun besok Korbrimob Jambi untuk Indonesia yang luar biasa ini, silakan. Baik, kami dari KNPI, DPD KNPI Provinsi Jambi mengucapkan Korps Brimob Polri ke-75, semoga Brimob Polri semakin jaya ke depannya. Amin. Tepuk tangan dong. Dan terima kasih banyak untuk kebersamaannya hari ini Pak Nur Hudaya, kemudian juga ada Pak Premos juga, Pak Frederick juga dari KNPI juga, luar biasa sekali. Dan sedikit statement closing dari Pak Hudaya dan juga Pak Premos, silakan sedikit saja Pak ya, waktu terbatas banget nih Pak. Terima kasih. Jadi yang pertama saya terima kasih pada RRI sudah dilaksanakan kegiatan dalam rangka Hari Pahlawan dan termasuk hari ulang tahun Korbrimob Polri yang dilaksanakan besok. Kami selaku anggota Brimob Polri insya Allah istiqomah untuk berbakti kepada bangsa dan negara, tetap setia kepada negara, tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat. Apa yang bisa, bakti yang bisa kami berikan akan kami berikan seutuhnya kepada masyarakat, bangsa dan negara. Oke, baik, tepuk tangan. Lanjut ke Pak Premos sedikit saja Bapak, waktunya singkat banget, silakan. Baik, di ulang tahun Korbrimob Polri yang ke-75 ini kami berharap ke depannya Brimob semakin dipercaya karena kami adalah anak bangsa yang sah. Luar biasa. Terima kasih Bapak-bapak, kurnia akhirnya tubuh yang kekar ini menjaga negeri tercinta Indonesia dengan rela meninggalkan keluarga demi negara, tak akan pernah lelah. Dirgahayu Brimob Indonesia ke-75. Yeay, Brimob untuk Indonesia. Dan akhirnya saya Astulandari, saya Kurnia Wayunisari. Kita harus undur pamit dulu.
dengan sahabat kreatif dan juga pendengar untuk dialog luar studio RRI Pro 1 dan Pro 2 FM. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi